Sebentar, teman-teman, selamat sore sebentar ya. Saya lagi mau coba masukkan judulnya dulu. Kita lagi mau ngomongin tentang journey new banking in new normal bersama dengan Pak Chandra Gunawan, CEO-nya Bank Yuda Bakti. Selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya di acara sharing session tentang journey new banking in new normal. Kali ini saya kehadiran salah satu tamu kita, yaitu Bapak Chandra Gunawan. Selamat sore Pak Chandra. Sore, Pak. Gimana Waduh, kabarnya, Pak Noko? Udah baik lama ya? sekali Pak Chandra. Sudah lama sekali kita nggak ketemu ya. Iya. Saya masih ingat. Ketemunya sekarang on Ya, air, Pak. iya, betul, betul, betul. Saya masih ingat sama Pak Chandra, waktu itu kita pernah kontek-kontekan. Pak Chandra, nanti kita ketemu lagi pada saat Bapak jadi CEO, saya bilang gitu kan. Masih ingat ya? Thank you untuk doanya, Pak. Dan Thank ternyata you, thank terwujud you. juga akhirnya. Oke, teman-teman, kali ini adalah sharing session saya yang kedua bersama Pak Chandra Gunawan. Tolong nanti Anda bisa ikuti sampai selesai, karena dari timnya Pak Chandra katanya ada 3 hadiah menarik tabungan senilai kurang lebih 250.000. Anda katanya harus ikuti bionya Instagramnya Bang Yuda Bakti. Di situ ada survei, Anda boleh isi, kemudian Anda follow dan Anda komen di situ jadinya ya. Nanti mereka yang akan menentukan 3 orang pemenangnya setelah acara ini selesai. Kurang lebih acara ini mungkin 45 menit, Pak Chandra ya. Siap, siap, Pak. Ya, oke, baik. I'm Oke, yours. Pak. Pokoknya 45 menit ke depan I'm yours. Siap, siap. Oke. Pak Chandra, apa nih Iya. aktivitasnya selama lagi COVID begini nih Pak Chandra? Waduh, cukup ini nih, intens nih. Kalau Ya, selama COVID sebetulnya banyak yang pada work from home, saya masih work from office. Jadi ya, ya masih 8 to 5, Pak. baik. Buat saya bukan itu 5, 8 to 8, Pak. Jadi 12 jam. Waduh. Tapi Justru khusus weekend dengan sama holiday saya juga ya, nggak gini ya. Saya lebih banyak habisin waktu buat keluarga. Jadi pas lagi weekdays kita all out di ya, kantor, pas lagi weekend, holiday saya juga lebih all out buat family lah. Gitu. baik, baik. Itu sih, Oke. Tom. Ya. Justru dengan adanya working uh, from home ini kita malah justru kerjanya lebih banyak jangan-jangan ya. Bener, Pak. Kadang-kadang di telepon pas lagi kerja, melek-melek pas lihat udah setengah 12 malam. Pak Chandra Benar, benar, bisa benar, benar. bisa sharing dulu perjalanan karirnya Pak Chandra. Mungkin ada yang belum kenal Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Saya tahu Pak Chandra banyak Boleh. berkecimpung di banking ya, kalau saya perhatikan ya jadinya. Mungkin Iya, Pak Chandra iya. bisa share ke teman-teman semuanya dulu. Mungkin ada beberapa yang bukan di komunitasnya Bang Yuda Bakti, tapi ada beberapa hal yang lain. Silakan. Oke. Uh, Thank you untuk yang baru tune in di IG Live ini. Saya akan ceritakan sekilas karir saya. Saya mulai di marketplace, itu dimulai karir saya sebagai auditor, konsultan. Baik. Ya. Mas jadi sekarang ini saya sudah 26 tahun berkarir. Oke. Saya mulai karir saya sebagai auditor di salah satu kantor akuntan Big Four istilahnya. Selama kurang lebih itu karir perbankan saya mulai pada saat saya bergabung ke salah satu bank, saya sebut namanya ya Citibank. Jadi saya Ya. mulai karir banking saya di Citibank selama beberapa tahun. Lalu saya juga lanjut di beberapa bank berikutnya, namely Commonwealth Bank, Oke. Royal Bank of Scotland yang dulunya namanya ABN AMRO, lalu Oh, oke. dibeli oleh RBS. Jadi terakhir sampai dengan tutup banknya di Indonesia itu namanya Royal Bank of Scotland. Itu Ya. saya di sana kurang lebih 11 tahun. Itu karir terlama saya di banking, 11 tahun. Lalu Baik. saya sempat di QNB selama kurang lebih 3 tahun. Mhm. Dan sebelum saya bergabung di Bank Yuda Bakti sebagai CEO, saya adalah seorang CFO di BNP Paribas. Oke. Itu kurang lebih, Pak. Wow. Jadi ya selama Jadi 26 tahun yang main-mainnya di bank aja.
Jadi banker sejati kayaknya kurang lebih ya. Waduh, jangan, saya nggak enak sama yang senior-senior lain, Pak. Oke, dan saya lihat Pak Chandra mulai join di Bank Yuda Bakti di bulan April 2020, bukan? Maret, Pak, tepatnya. Oh, Maret ya? Maret. Jadi Sebelumnya saya itu, bergabung Maret. oke? Iya, diputuskan diangkat jadi CEO, Direktur Utama pada RUPS luar biasa yang dilakukan tanggal 14 April gitu loh. Oh, Jadi oke. itu saya dikukuhkan jadi CEO. Baik. Subject to pada saat istilahnya kan kalau di banking ada fit and proper test, Pak. Ya, betul. Jadi subject to fit and proper. Hmm? Baru awal Juni ini hasil fit and proper test saya sudah diumumkan oleh OJK. Thanks God, saya lulus. Jadi saya Amin. resmi secara Alhamdulillah. de facto dan de jure Ya, ya, ya. Amin. sebagai Kongres, Pak. CEO Kongres. Bakti. Ya. Ini atas doa Bapak nih. Amin, amin, amin. Bapak nanti kita ketemu lagi CEO ya, Pak. Ya. Thank you nih, Pak. Sekarang kita masuk nih Pak, kita ngomongin kan journey new banking in new normal. Jadi semua kalau saya lihat perhatiin semua topik-topik apa online ini nggak jauh dari new normal. Jangan-jangan sebelumnya kita old normal kali Pak jadinya ya. Dan kemudian Pak, di saat COVID ini kan kita terjadi perubahan yang cukup drastis di mana merubah cara hidup kita, merubah cara kita bekerja, merubah cara anak-anak kita sekolah gitu kan, dan merubah pola konsumsi kita, merubah cara berinteraksi kita dengan orang lain. Oke. Bisa nggak Pak Chandra menanggapi isu-isu tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Bank Yuda Bakti, Pak? Waduh, ini pertanyaan yang pertanyaannya mudah, jawabannya Pak yang susah. Jadi gini, oke. Kami di Bank Yuda Bakti menyadari bahwa fenomena sudah berubah, Pak. Jadi kami tahu bahwa maksudnya ini sudah bukan masanya pre-COVID. Jadi istilahnya pre-COVID itu zaman sebelum COVID. Itu tahun lalu, kok bisa dibilang. Zaman masa pandemik COVID juga itu pada saat ini during COVID itu sudah berlalu. Sekarang kita masuk di zamannya kalau bisa dibilang belum bisa dibilang post COVID ya, tapi istilahnya berdamai dengan COVID gitu loh. Jadi itu yang disebut istilah bahasa Sundanya kan new normal gitu kan Pak ya. New normal, ya betul. Nah, jadi kita tuh juga mulai merubah gaya berbisnis kami. Gitu loh. Tanpa sadar juga kita sendiri juga terjadi perubahan ya, maksudnya gaya hidup kita jadi berubah. Kita dengan apa istilahnya di rumah aja, lebih baik di rumah gitu kan, work from home. Jadi tanpa sadar kita lebih banyak menggunakan gadget-gadget kita ya, kita pakai handphone kita pakai laptop kita transaksi lebih banyak online. Transaksi istilahnya yang offline kayak gitu-gitu udah mulai ditinggalkan. Kalau nggak bisa dibilang mulai menurun. Apalagi ini kan terjadi sudah bulan keempat ya, bulan lebih masuk keempat ya Pak ya. Jadi kan buat ngebentuk satu kebiasaan baru aja katanya, kata para ahli bilang kan butuh 40 hari. Ini kita udah 120 hari Pak. Betul. Iya, betul. Jadi kan udah kebentuk 3 kali lipat gitu kan. Gitu. Nah, jadi di zaman seperti ini kami juga di Bank Yuda Bakti menyadari, jadi kami mulai berbisnis dengan cara baru. Jadi kami mulai meluncurkan produk-produk kami yang lebih dinamis dan lebih masuk pada saat kami menjalani kemarin masa-masa COVID, kami mempelajari kok ada kebiasaan baru. Jadi customer itu atau nasabah itu sangat membutuhkan produk-produk yang fleksibel, Pak. Gitu ya. Jadi mungkin suku bunga menjadi satu ketertarikan sendiri, tapi ada hal lain yang mereka lebih tertarik, itu flexibility. Gitu. Jadi mereka banyak customer yang membutuhkan istilahnya kapan saja mereka butuh, mereka mau tarik dana mereka. Ya. Bukan karena mereka kenapa-napa, beberapa kita alamin karena kebutuhan untuk bisnis mereka. Beberapa karena dibutuhkan karena ternyata dana mereka di bank lain ada kendala sehingga nggak bisa keluar, jadi harus ambil dana yang ada di kami, gitu kan? Jadi kami melihat flexibility, Pak. Nah, itu yang kita sekarang coba lagi masuk dari sisi maksudnya bisa akses lewat online. Jadi salah satu contohnya adalah kita meluncurkan ini ya Pak, mungkin agak lebih masuk ke beberapa produk kami, sekedar gambaran buat Bapak dan juga buat para pemirsa.
kita itu ada di program kita di web service deposito online. Nah, ini menariknya adalah kita kasih tabungan setara deposito. Bunganya kami kasih 5,75, Pak. Oke. Kami bebaskan biaya transaksi ATM dan minimalnya cukup buka 1 juta rupiah di kami. Kalau untuk yang lebih menarik lagi dan punya dana lebih, kita juga punya namanya yang kita kasih nama deposito 123. Ya. Jadi di sini kami mengusung flexibility. Jadi kuncinya itu ada dipegang oleh customer. Kami memberikan deposito kalau stay dengan kita 3 bulan saja, dengan dana minimal 2 miliar, stay dengan kita 3 bulan, kita kasih suku bunga 10%. Nah, tapi mungkin di tengah-tengah pada saat masuk deposito ini, ambil deposito 123 ini, tiba-tiba baru bulan kedua, butuh nih dananya. Waduh, ternyata bisnis saya butuh nih. Oke, saya mau tarik deh, gitu loh. Nggak apa-apa, tarik di bulan kedua. Tapi mohon maaf, suku bunganya nggak jadi 10%, tapi turun jadi 9%. Gitu ya. Jadi di bulan kedua. Kalau misalkan baru masuk, baru sebulanan, terus tiba-tiba, waduh, saya kayaknya terpaksa nih mesti tarik dana saya nih. Oke, nggak masalah. Kita bisa ditarik, karena ini salah satu keunggulan produk ini adalah fleksibilitas. Flexibility yang kami juga utamakan, di mana kalau misalkan stay dengan kita 1%, suku bunganya juga jadi 8%. Dari 10 turun ke 9 jadi 8, kayak gitu. Jadi kita kembalikan ke customer itu, flexibility-nya adalah silahkan kalau misalkan mau dapat yang maksimal 10%, stay with us 3 months. Kalau mau 9%, ya stay with us 2 months, misalnya jadi gitu. Kita sih berharap tetap 3 bulan, tapi kan kita juga nggak bisa memaksakan kalau ternyata ada kebutuhan, Pak. Itu dari sisi yang online ya, flexibility dari sisi online. Produk-produk pendanaan lainnya kita juga lagi siapkan, Pak, karena kita kan lagi menyiapkan mobile banking kami yang akan dirilis sebentar lagi dalam waktu 2-3 minggu lagi ke depan. Kita nanti akan ada nama Time Deposit Neo Optima, ada yang namanya juga Neo Maxima, yang menawarkan suku bunga yang menarik, Pak. Ya. Jangka waktu 1 bulan sampai 12 bulan dan placementnya itu cukup 1 juta rupiah. Nah, menariknya adalah gini. Ini deposito ini harus apply-nya lewat aplikasi, gitu loh, lewat aplikasi kami. Makanya kenapa di situ placementnya cukup kecil, istilahnya 1 juta rupiah. Jadi teman-teman yang tertarik setelah mengikuti sesi ini dan juga sesi-sesi kemarin, yang ikut di Financial Talk kami, tertarik untuk berbanking dengan kami, kita membuka pintu selebar-lebarnya 1 juta rupiah, teman-teman bisa punya time deposit di kami. Kami juga punya tabungan Neo Prima, Pak. Bunganya juga tinggi, cukup juga dengan 1 juta rupiah, bisa mendapatkan bunga dari 2,75 sampai dengan 5,75. Jadi kurang lebih itu, Pak. Mungkin seperti saya bilang, jawabannya panjang, Pak. Baik. Jadi itu cara menjawab new banking-nya jadi ya, Pak ya, dengan adanya online ya, kurang lebih gitu ya, dengan menggunakan fasilitas online dan yang lain. Misalnya sekarang seseorang mungkin untuk datang ke bank agak riskan karena tadi ada masalah COVID, sehingga bisa dijawab dengan digital, dengan mereka nggak perlu datang dengan menggunakan fasilitas seperti tadi. Benar, Pak. Baik, Pak. Kemudian saya lihat bahwa salah satu visinya Bang Yuda Bakti adalah fokus pada retail, ya. Kemudian kan kita lihat bahwa sekarang retail kena imbas yang cukup besar, yang cukup hebat. Di mana kalau tahun 98 kita pernah krisisnya itu lebih banyak di Asia, Indonesia, Korea, dan Thailand, tapi lebih banyak pada corporate mungkin. Di tahun 2008 kita juga krisis subprime mortgage. Mungkin ada beberapa financial service yang kena, tapi UKM di dua krisis itu tidak kena ada pengaruhnya. Tapi saat ini cukup besar impact-nya. Gimana Pak menghadapi strategi itu, Pak? Oke. Jadi kami ini bank yang sedang bertransformasi menjadi bank digital. Jadi visi kami adalah menjadi digital bank. Mungkin kami bukan menjadi bank yang pertama yang akan menjadi digital bank, tapi visi kami adalah menjadi yang terdepan. So probably we will not be the first digital bank in Indonesia, kita nggak tahu, karena ada beberapa tetangga toko sebelah yang sudah mulai buka duluan gitu, mulai rebranding duluan, mulai ganti nama gitu kan. Oh ya, by the way, saya nggak menyebut mereka itu kompetitor loh, Pak.
Saya nggak menyebut mereka kompetitor. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin bekerja di bank-bank yang tadi saya sempat sebutkan, saya menganggap mereka kompetitor. Saya malah menganggap mereka itu partner, ya partner. Karena gini, mungkin saya agak cerita sedikit ya Pak. Karena Indonesia itu kan negara kita itu negara yang kita harus akuin belum 100% kita bisa dibilang digital country gitu ya. Kita masih dalam proses gitu ya. Beda dengan negara contohnya saya ambil contoh kayak China gitu ya. China kan sudah bisa dibilang digital country. Kita kan dapat video YouTube yang orang belanja nggak perlu pakai kartu, cukup modal gadget dari dan bahkan pas masuk shopnya, tokonya pilih-pilih barang sampai keluar nggak perlu ketemu manusia, semuanya sudah ini. Keluar pun tinggal keluar, rekeningnya sudah berkurang. Pernah dapat kan Pak YouTube itu kan? Keren kan? Nah, jadi mereka tuh bisa dibilang digitalization-nya udah dahsyat, lebih advance dari kita. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia gitu kan? Kita sedang menuju ke sana, ya, sedang menuju ke sana. Nah, sedang pada saat kita menuju ke sana, jadi teman-teman para banking gitu ya, perbankan lainnya yang juga berkecimpung atau bervisi sama dengan kami, itu justru bukan kompetitor kami, tapi mitra kami. Karena kami ini bercita-cita atau membangun istilahnya ekosistem. Ekosistem atau komunitas digital gitu loh. Nah, bayangkan aja misalkan kayak mungkin saya ambil contoh kayak perumahan gitu Pak ya, perumahan misal kita ambil contoh BSD. BSD mungkin kita dulu kenalnya itu kan kayak perumahan BSD. Tapi sekarang kan namanya udah sekian tahun namanya mereka menamakan diri BSD City. Jadi kota. Di mana-mana maksudnya di dalam sana segala kebutuhan ada. Rumah sakit ada, bank ada, rumah ibadah ada, semua ada di situ kan. Nah, kami juga akan bercita-cita, kami punya dream untuk membangun satu community, ekosistem di mana di dalamnya itu juga ada ekosistem lainnya seperti e-commerce, fintech, bahkan bank-bank lain gitu yang berkolaborasi gitu ya. Jadi itu salah satu dream kami Pak. Nah kalau misalkan ditanya, kita mau jadi bank retail yang terus sementara retail sendiri juga sempat pernah ngalamin kesulitan. Kami mengakalinya adalah gini, kita melihat ada fenomena yang menarik selama pandemik ini. Yang tadi kita sempat bahas adalah di mana orang mulai dipaksa untuk istilahnya melek teknologi. Betul. Dipaksa. Betul, Pak. Ya kan? Itu menarik, Pak. Jadi contohnya ya kayak meeting kita ini kan. Jadi lewat IG Live, lewat Zoom gitu loh. Bahkan saya ada cerita lucu, Pak. Saya ada dikasih foto satu orang teman, kasih lihat, dia punya nenek, Pak, umur 90-an, akhirnya pegang gadget. Itu cerita menarik. Saya lihat fotonya, saya ketawa, saya bilang, wow, umur 90, Pak, akhirnya pegang gadget. Tadinya nggak mau, Pak. Tapi kan sekarang udah nggak bisa, istilahnya gitu. Teknologi itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Nah, balik lagi, jadi gini, kalau saya pribadi melihat adalah gini, dan ini sejalan dengan visi kami, visi bank kami, ya, Bang Yuda Bakti. Jadi kami melihat adalah gini, dengan kebutuhan yang sangat tinggi terhadap teknologi dan juga bukan kebutuhan ya, maksudnya juga akhirnya kita semua dipaksa dengan kondisi pandemik seperti ini yang bisa dibilang menyerang satu dunia, akhirnya kita dipaksa untuk melek teknologi, pakai teknologi dan membiasakan diri dengan teknologi. Nah, dengan kaitannya dengan bisnis perbankan retail, sebetulnya buat kami ini sesuatu yang cukup bisa dibilang baik dari sisi cost, Pak. Jadi gini, dengan kita menjadi digital bank, itu salah satu keuntungan kami adalah cost kita juga menjadi rendah. Gitu loh. Memang investment cost kita di awal besar, Pak, harus diakuin. Terus terang, kami ini harus menginvestasikan dana yang tidak sedikit, ya. Dana yang tidak sedikit untuk mengganti core banking kami, untuk mengganti semua sistem-sistem kami, itu diganti semua, Pak. Dan memang itu tidak sedikit investasinya. Dan juga kami sendiri juga harus mulai istilahnya mulai membangun kami punya infrastruktur habis-habisan gitu. Dan infrastruktur kami juga istilahnya nggak cuma terbatas di kita bicara sistem ya Pak. Jadi kayak software kami diganti, enggak. Pertama-tama kami untuk menyiasati menjadi bank digital
yang bergerak kami mempersolid di retail, pertama-tama kami juga memperbaiki infrastruktur secara keseluruhan. Pertama adalah permodalan. Oke. Jadi kami sekarang ini sudah di atas kertas sudah bank buku 2, Pak. Jadi baru beberapa hari yang lalu kami mengantongi, minggu lalu kami mengantongi surat pernyataan dari OJK, pernyataan penerimaan pendaftaran kami untuk menjadi bank buku 2, right issue. Ini berkaitan dengan right issue ketiga kami, Pak. Jadi sudah ini tinggal dalam waktu dekat kita ini istilahnya masalah settlement-nya aja istilahnya gitu. Jadi di atas kertas kami bisa bilang kami ini sudah di depan pintu di buku 2 gitu. Kalau misalnya nggak dibilang mungkin kami sudah di ambang pintu gitu ya, buku 2. Nah, dengan kami menjadi buku 2 itu juga membuka banyak istilahnya opportunity buat kami secara bisnis, Pak. Nah, secara bisnis jadi kita bisa go digital lebih lagi, produk-produk kita juga bisa lebih ini lagi ya, lebih advance lagi, Pak. Di samping itu kami juga selain menguatkan modal kami juga dalam waktu dekat kita itu akan melakukan rebranding. Jadi dengan spirit baru, mungkin Bapak mendengar bahwa shareholder kami salah satunya adalah Aku Laku. Ya, salah satu fintech, perusahaan fintech ya Pak ya? Yes. Kalau Aku Laku langsung ingat ya Pak. Iya, betul. Gitu loh, e-commerce. Jadi sebagai salah satu shareholder kami, Aku Laku ini, jadi kami ini dengan shareholder baru, dengan spirit baru, dengan manajemen baru, kami juga nanti akan melakukan rebranding. Kita akan punya nama baru, kita akan ada tim baru, istilahnya tim baru, maksudnya tim color, kita ada maskot, semua. Pokoknya kita mempersiapkan diri kita untuk kompetisi lebih ini lagi, Pak. Nah, terus hubungan dengan Aku Laku tadi, menariknya adalah gini, kami ini juga tidak mau istilahnya gini Pak, Aku Laku menjadi salah satu shareholder kami, memang iya, tapi kami juga masih ada 2 shareholder lainnya yaitu Gosco dan juga Sabri, gitu Pak. Jadi kami melihat tiga shareholder kami ini memiliki keunikan dan kekuatan masing-masing yang itu menjadi salah satu pilar strength kami, gitu Pak. Jadi pretty much begitu Pak Andoko. Oke, baik. Artinya dengan adanya salah satu fintech baru yang masuk sebagai pemegang saham, tentunya membuat go digitalnya Bank Yuda Bakti jadi lebih cepat mungkin ya Pak ya, ke depan. Ya, bisa dibilang begitu Pak. Jadi sebetulnya gini, Aku Laku sendiri kan secara historis kan juga berdiri di Indonesia ya Pak. Jadi ini cukup menarik berdiri di Indonesia dan menjadi salah satu startup yang baru di usia bisa dibilang kurang dari 5 tahun, tapi sudah bisa dibilang menggurita gitu ya dengan punya beberapa line bisnis gitu ya. Jadi ada fintech, ada e-commerce-nya juga gitu kan ya, ada multi finance-nya juga. Jadi kami juga melihat terjadi kolaborasi yang bagus. Jadi gini, Aku Laku adalah salah satu startup, bisa dibilang startup pertama yang sejauh ini yang membeli bank, gitu. Jadi kan mungkin untuk beberapa ini mungkin orang akan berpikir biasanya bank yang membentuk istilahnya fintech atau ini kan. Ini balikannya Pak. Dan mungkin kalau Bapak belum lama juga dengar, mungkin juga ada toko lain juga yang melakukan langkah yang sama gitu kan, membeli startup juga membeli bank juga gitu ya. Jadi saya lihat ini fenomena yang menarik Pak. Jadi di satu sisi ekonomi kita juga bergerak ke arah yang baru. Jadi terjadi sinergi. Kalau dulu kan bisa dibilang bank dengan fintech itu harus bilang punggung-punggungan. Kalau nggak bisa dibilang bersaing gitu kan. Sering dibilang, waduh banking ini tersaingi dengan fintech atau segala macam. Nah sekarang faktanya adalah mulai terjadi bukan persaingan, tapi sinergi. Gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan Bapak, wah Pak dengan adanya Aku Laku sebagai salah satu shareholder dari Bank Yuda Bakti itu menjadi poin positif dong. Jadi teknologinya segala macam. Oh iya benar Pak. Jadi kami juga belajar istilahnya. Jadi dari pemegang saham kami, mereka sudah mengalami dulu jatuh bangunnya, bagaimana men-set up semua istilahnya infrastruktur mereka. Kita juga jadi bisa belajar. Nah itu satu hal yang menjadi ini sih Pak, keuntungan buat kami. Gitu. Oke.
Pak, kita sapa dulu orang-orang yang sudah join di kita. Wah, Iya. cukup banyak soalnya. Ada Hendro, ada Sonya, kemudian Pianos, tadi Pak Pri ya di depan, kemudian ada Revanila, ada Rahma Meta. Selamat, thank you sudah join semuanya teman-teman Thank di you, acara thank you. sharing session ini. Sebelumnya Pak Chandra, saya melakukan sharing session dengan Direktur Consumer Bank BRI, Ibu Handayani. Kita Oh ngomongin iya kemarin iya. tentang karir dan keuangan. Dan setelah ini, saya akan ada sharing session juga dengan salah satu dokter tentang lagi-lagi wealthy in new normal. Wealthy, jadi sehat Wow. itu adalah malah justru adalah wealthy kita di new normal Kak, saat ini gitu nanti ke Wow. depan. Oke, Menarik, Pak, menarik menarik Pak, juga menarik. nih tadi ya. Ini mungkin jangan-jangan teman-teman juga baru tahu ada satu fintech yang bisa beli bank gitu. Di mana sebagian besar bank yang beli fintech gitu ya. Iya iya Jadi iya. ya. Dan semoga nanti akan ada tadi Pak Chandra bilang ada warna baru, ada logo baru atau inian baru dan memberikan semangat baru juga ke depan ya. Amin Oke, Pak, amin. baik. Amin. Nah, Pak gimana Pak pandangan Pak Chandra mengenai apa banking di industri 4.0 ini? Di mana jadi kalau di industri itu Pak, kalau industri yang pertama itu adalah ditemukannya mesin uap. Kemudian industri Iya. yang dua itu adalah ditemukannya apa sorry listrik ya. Sementara yang Iya. ketiga itu ada ditemukannya komputer ya, di mana mereka Hmm. otomatisasi. Sementara di industri 4.0 ini adalah peranannya koneksi, connectivity jadinya. Ya, bagaimana Bang Yuda Bakti di bawah kepemimpinan Pak Chandra bisa memberikan connectivity buat para nasabah-nasabahnya? Oke, Hmm. menarik Pak. Karena sebetulnya gini, mungkin secara historis Bank Yuda Bakti itu mungkin lebih terkenal sebagai bank pensiunan kaum militer gitu ya Pak. Oh, oke. Ya. Jadi yang persiapan Hmm. militer, apa Hmm. persiapan pensiun dari Hmm. bapak-bapak dan ibu yang tergabung dalam korps militer gitu ya, Hmm. Hmm. persiapan pensiun termasuk sampai pensiunnya gitu. Hmm. Jadi kami disebutnya adalah bank pensiunan ABRI, ya, lebih Oke. tepatnya gitu kan. Ya. Apalagi sempat pas saya dibilang, Pak sekarang di mana Pak? Bank Yuda Bakti. Pas denger kata Yudanya itu katanya, wah itu militer banget Pak gitu kan. Yuda itu militer banget Pak. Oke, saya bilang. Nah, jadi gini, kami ini bisa dibilang bank yang istilahnya memiliki dinamika yang menarik. Jadi Hmm. core banking, core bisnis kami adalah pensiunan Pak. Kami memang Oke. tidak menampik bahwa kami berdiri Hmm. dan memiliki bisnis pensiunan. Jadi kalau bisa dibilang kalau Bapak tanya, Pak portfolio Bank Yuda Bakti kreditnya berapa Pak? Ini Hmm. berapa persen di pensiunan? Hmm. Hmm. Saya bisa bilang sekitar 76% Oke. kredit saya itu Hmm. ada di pensiunan Pak. Baik. Ada di pensiunan. Hmm. Jadi kalau kita bicara begitu, artinya kan customer base kami, istilahnya mungkin kalau bahasa kerennya kaum milenial sekarang bilangnya crowd kami gitu, Ya, ya. atau followers kami, Ya. itu adalah kaum militer Pak, aku bisa bilang gitu, Oke. baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif. Nah, di satu sisi juga, di satu sisi dengan diakuisisinya kami oleh Aku Laku, Ya, mereka membawa customer base yang berbeda, betul. gitu loh. Betul. Which is mostly millennials, Pak. Milenial, betul. Nah, Pasti, jadi kan pasti. cukup menarik kan, misalnya di Ya. satu sisi saya punya crowd yang, ya Bapak tahu lah ya, maksudnya bisa dibilang crowd berbeda dengan crowd yang di sini kaum millennials. Tapi kami melihat ini sebagai suatu kesempatan buat kami, bagaimana memblend ini semua, Pak. Jadi gini, menariknya gini, kalau misalnya bisa dibilang melalui forum ini saya juga mau bilang bahwa kami ini kita tidak memiliki visi untuk meninggalkan core bisnis kami, which is di pensiun. Malah kami bercita-cita adalah why not kita mendigitalize bisnis pensiun kami. Gitu. Kan tadi kita bicara, tadi sempat ada contoh neneknya dari teman saya saja usia 90-an megang gadget. Gitu loh. Jadi lama-lama orang tuh sudah tidak canggung lagi memegang gadget usia berapapun gitu kan. Nah, jadi kita mau mencoba mendigitalize. Tujuannya apa? Supaya biaya operasional dan juga fleksibilitas kita tawarkan ke crowd kita yang di sini, customer base kita yang di sini, which is pensiunan. Jadi flexibility kita tawarkan, produk-produk yang khusus buat kaum
pensiunan atau menjelang pensiun itu kita juga siapkan di sisi Oke. sini. Bagaimana dengan yang kaum millennials? Kaum millennials juga kita mulai membuka, kita welcome. Jadi customer base yang satunya lagi yang kita garap ini adalah customer base yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Mereka butuh speed, Pak. Mereka butuh flexibility. Mereka juga butuh inovasi. Nah, itu juga kita tawarkan. Sembari kita juga meleverage kerjasama dengan Aku-Laku. Jadi konsep kami adalah nanti pada saat kami menjadi digital bank, tentunya kita akan istilahnya konsep kami adalah open banking. Jadi dengan konsep open banking ini tidak tertutup, istilahnya kami juga bisa bekerja sama dengan e-commerce lain, dengan fintech lain gitu loh, yang sevisi dengan kami gitu. Jadi it's open istilahnya. Makanya kita bilang open banking. Kita juga akan platform kita juga akan, ya kayak tadi saya sampaikan Pak sebelumnya, jadi kita lagi membangun ekosistem di mana kita bisa talk each other gitu loh, talk each other dan support each other, sehingga kita itu sudah istilahnya apa ya, hidup di dalam suatu komunitas digital yang istilahnya kita semuanya efisien dan secara cost juga rendah gitu Pak. Baik. Sebenarnya Pak, waktu Bapak jawab pertanyaan itu ada pertanyaan dari teman-teman ternyata. Bagaimana melakukan rebranding dari military menjadi milenial. Kemudian tadi ada komen, when military meet millennial. Waduh, jadi keren banget tuh ya. Dan itu udah dijawab sama Pak Chandra. Itu boleh jadi slogan tuh, bagus lagi. When military meets millennial. Iya, saya nggak kepikir tuh. Thank you tuh. Dimana military itu kan mereka disiplin. Milenial ini kan kadang-kadang agak itu ya, mereka agak menunda-nunda, kurang lebih kayak gitu jadinya. Iya Pak, bener Pak, menarik. Kayak putri-putri saya menjelang di ini nih dewasa juga. Kalau saya perkenalkan ini, dia bilang, baby mah jadul, dia bilang. Saya bilang jadul. Iya. Itu kalau dulu Pak, generasi Dedi tuh. Betul Pak, dulu kita mesti ngikutin orang tua, kita sekarang ngikutin milenial, bayangin aja ya Pak. Bahkan perusahaan pun harus mengikuti keinginan milenial jadinya. Benar Pak. 70-80% angkatan produktif mungkin, atau bahkan di perusahaan 70-80% angkatan kerjanya ada di milenial saat ini gitu ya. Apalagi di bank gitu yang melayani ya jadinya. Oke, Pak, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan ke dalam komennya, nanti Pak Chandra akan coba untuk menjawab. Oke. Sekarang saya mau ngomong yang lebih rileks jadinya nih Pak. Tadi Bapak udah ngomong strategi, ngomong tentang milenial, ngomong tentang visinya gitu kan jadinya. Pak, boleh tahu Pak, apa kebiasaan Pak Chandra di waktu luang Pak? Kebiasaan saya di waktu luang, jujur saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri dan anak saya. Anak saya yang pertama itu sudah 18 tahun usianya. Jadi tahun ini adalah tahun pertama masuk kuliah. Jadi pada saat dia mau menentukan jurusan, mau menentukan uni, itu sedikit banyak kita diskusi. Jadi kita Google uninya, saya juga bantu anak saya yang pertama, putri saya yang pertama itu untuk cari tahu sebetulnya jurusan apa sih yang pas buat dia gitu loh. Nah kita sempat jalanin tes, biasakan tes minat dan bakat gitu Pak. Dari tes minat dan bakat itu ternyata saya baru tahu ternyata anak saya yang pertama itu berbakat musik, jadi artnya itu tinggi sekali gitu. Jadi dengan begitu kan saya juga memberikan waktu saya untuk anak saya jadi mengenal anak saya gitu ya. Jadi sebetulnya sih saya bersyukur sih ada istilahnya di rumah aja gitu. Jadi ya memang beneran di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, lebih banyak ngobrol dengan istri, dengan anak-anak. Jadi bonding kita juga lagi terpelihara. Kita juga kadang-kadang ya anak saya yang pertama masih suka main ini loh Pak. Mungkin kalau tahu namanya Ludo, Monopoly, mainan iseng kayak gitu loh. Ya, dia teman gitu loh. Lucu juga sih milenial masih teman main gitu ya. Bagus nggak dibilang mainan jadul ya. Sama kadang-kadang ngajakin main catur. Saya masih main Ludo sama anak-anak saya tapi pakai digital. Ternyata saya nggak sendirian. Saya sempat diajakin main. Main Ludo itu benar-benar. Ya nggak bikin, apalagi kalau misalnya kita bikin kesepakatannya adalah ini main mati-matian atau main saling support, kita bilang gitu jadinya.
Itu jadi Iya, iya, seru iya, ya. iya, benar, benar. Oke, Apalagi kalau Pak. main Monopoly. Ya, Seru ada tuh, Pak. pertanyaan ini. Katanya Bank BYB berencana akan berganti nama ya, Pak. Apakah benar, Pak? Tolong dikasih tahu. Oke, iya, memang ada rencana dalam waktu mungkin sekitar kurang dari 3 bulan Mhm. kita akan berganti nama gitu. Kita akan melakukan rebranding. Ya, Oh, baik. memang kita lagi dalam proses, lagi dalam proses. Mhm. Gitu. Ya. Baik. Jadi Kemudian, tidak cuma nama, tapi kita juga tim color apa segala macam ya, mhm. termasuk nanti juga kami akan mungkin saya kasih spoiler dikit, kita nanti akan punya maskot, Pak, gitu loh. Oke, Kita ya. akan punya maskot, jadi logo kita semua berubah semua. Itu akan it's kalau bisa dibilang is totally new, istilahnya totally new outlook buat buat Oh, baik. BYB kayak gitu. Baik. Itu Oke. untuk mencerminkan semangat baru, visi yang baru, dan Oke. juga untuk kami juga mengembrace istilahnya customer base yang baru. Di Baik. luar customer base kami yang lama, crowd kami yang lama yang tidak kita tinggalkan juga gitu. Oh, Tapi baik. kita ajak bareng. Karena kan prinsip di militer ada yang namanya ini, Pak. Kerennya kan gini. Istilahnya kayak Corsa gitu. Corsa itu Mhm. kan istilahnya kayak you will never leave your brothers behind gitu kan. Oke. Jadi mau dia jatuh, mau dia terluka, kita angkat istilahnya gitu. Mungkin Mhm. di peperangan kan kadang-kadang kita lihat kan, Pak, Ya. dibawa gitu kan, walaupun Mhm. dia sudah luka parah diangkat. Jadi karena prinsipnya adalah we will never leave our brothers behind. Gitu. Oh, Jadi baik. teamworknya itu kencang banget. Gitu. Jadi Oke. itu yang kami juga terapkan di ini kami di bisnis Oke. kami. Pertanyaan berikutnya, Pak Chandra, ini mana yang lebih menjanjikan? Hmm. Market pensiunan atau milenial, Pak, katanya? Wah, itu pertanyaan yang bagus tuh. Pertanyaan yang bagus. Ini saya rasa nih datangnya dari bankers nih, jangan-jangan. Yang nanya itu Oke. Pak Thomas Alfa, Pak, yang nanya. Terima kasih. Wah, oke. Mana segmen apa yang lebih ini ya? Oke. Saya percaya masing-masing segmen itu punya kelebihan masing-masing. Jadi contohnya kayak gini, during pandemic ini, selama masa COVID ini, ada fakta yang menarik bagi bisnis kami. Ya, Jadi saya sempat ada pembicaraan dengan salah satu bank bank plat merah. ya. Jadi ada bisnis talk gitu. Sempat saya ditanya sama rekan bisnis dari bank plat merah tersebut, ditanya, Pak, bagaimana kondisi loan Bapak, misalnya, bagaimana kondisi bisnis Bapak ke depannya? Ini Hmm. pembicaranya terjadi sekitar bulan Maret April, Pak. Jadi masih Oke. awal-awal kita PSBB kayak gitu Hmm. ya. Well, pada saat itu saya bilang, ada satu karakteristik kami yang bisa dibilang menjadi satu kekuatan, Ya. yaitu kredit pensiunan kami itu istilahnya gini, kalau bisa dibilang karena kami adalah mitra bayar juga, Pak. Jadi kami Ya. bukan hanya bisnis pensiunan, tapi kami juga menjadi mitra bayar pensiunan. Jadi gini, Pak, namanya mitra bayar adalah setiap uang pendapat gaji dari para pensiunan itu masuknya ke kami, karena kami mitra Oh, bayar, baik. ya, Baik. droppingnya ke kami. Ya. Oke, dari situ nanti buat para pensiunan yang punya pinjaman itu dipotong dulu. Jadi dipotong ini apa prinsipalnya, pokoknya, terus ininya bunganya gitu ya. Nah, kelebihannya akan ditransfer ke masing-masing rekening. Baik. Gitu. Nah, Baik. kan kalau bisa dibilang apa sih yang menjadi resiko dalam loan kalau gagal bayar? Ya. Nah, Ya. dalam hal ini kan gagal bayarnya bisa dibilang sangat remote karena penghasilannya langsung di-dropping ke kami kan sebagai mitra bayar gitu. Nah, kembali lagi jadi kalau bisa dibilang kalau pembayarannya sudah kami pegang istilahnya dan itu di-manage oleh kami ya. Bisa dibilang itu menjadi satu apa ya keunikan kami di mana kita itu jadi secara kalau kita bicara potensi gagal bayar yang akhirnya mengarah ke NPL non performing loan gitu ya kredit macet itu bisa dibilang apa ya persentasenya itu bisa saya bilang remote kalau nggak bisa bilang sangat terjaga ya. Nah itu kelebihan di sini dan menariknya ya Pak. Kalau dari sisi bisnis ini adalah para pensiunan itu mereka tuh punya kebiasaan mereka suka reuni, Pak. Jadi sebelum masa pandemi kita itu menyediakan ruangan
Oh, Ya, bahkan kita oke. buka tenda buat beliau-beliau untuk Ya. mereka bersilaturahmi, Pak. Gitu loh. Oke. Jadi menarik, Ya, itu ya. jadi ajang reunian mereka gitu loh. Oke, Sebulan sekali oke. mereka ketemu, 3 bulan sekali mereka ketemu gitu. Ya. Which is buat kami itu is like kita melihat istilahnya gimana ya? When we see others, kita pada saat kita lihat orang lain happy, pada lihat orang lain terberkati, bless, kitanya juga happy kan, istilahnya gitu. Ya, ya. Kita bisa bless them, misalnya gitu. Nah, Oke. itu di sisi sini. Nah, millennials gimana? Wah, kalau millennials terusan ini menarik terusan kalau millennials. Hmm. Kalau millennials itu kan very fast, they want fast gitu ya, yang penting Hmm. cepat misalnya gitu Betul. ya, nggak pakai bertele-tele gitu kan. Hmm. Terus mau produk yang istilahnya inovatif, Hmm. kalau nggak menarik langsung ditinggalin kayak gitu. Betul. Nah, Mereka cenderung segmen apa? ini, Tidak loyal. Mereka cenderung tidak loyal ya. Oke. nah terus terang kalau di segmen ini kami adalah membidiknya adalah transactional, Oh, baik. transactional. Hmm. Oke, jadi ya seperti tadi Bapak bisa bilang, saya tidak bilang kaum millennials itu tidak punya loyalty, ya mungkin mereka lebih apa ya, karena kebutuhan, Ya. karena nature mereka butuh yang cepat. Jadi istilahnya Betul. siapa yang bisa lebih cepat, siapa yang bisa lebih fleksibel, siapa yang bisa lebih istilahnya lebih inovatif, lebih menarik produknya, lebih bisa istilahnya men-serve kebutuhannya mereka. Ya. Itu yang dipegang sama mereka. Jadi Oke. sebetulnya kalau saya bilang loyalty itu subjektif gitu ya. Subjektif tergantung. Tanpa sadar mungkin beberapa teman-teman yang mungkin masuk ke dalam kaum millennials mungkin tanpa sadar, ternyata gue sering pakai ini ya, sering pakai bank ini ya, atau gue sering bayar pakai ini ya, tanpa sadar gitu Pak. Kenapa? Tanpa sadar ada istilah yang namanya stickiness. Nah ini yang menarik. Kami ini sedang mengerjakan stickiness kami. Jadi stickiness ini istilahnya supaya customer-customer kami terlepas dari mereka itu dari kaum pensiunan maupun dari millennials, stickiness mereka ke kami itu tinggi. Oh, oke. Ya. Ya, tinggi. Dalam arti bagaimana sih cara menimbulkan stickiness kepada kami? Tentu dengan inovasi produk, kecepatan service, oke? Service kami. Tapi yang tidak kalah penting adalah istilah ini Pak, mungkin it's an old saying tapi it still works till now. Tidak kenal maka tidak sayang, gitu loh. Jadi itulah kami BYB itu kalau bisa dibilang kami mulai istilahnya kalau saya bisa bilang minjem istilah merangsek gitu loh. Kami merangsek ke market, kami memperkenalkan diri kami mengangkat istilahnya produk-produk kami dan memberitahukan apa sih yang kami lakukan gitu loh. Mungkin kalau Pak Andoko dan teman-teman pemirsa ada yang pernah sempat baca, kami ini sempat dimasukkan ke dalam daftar 7 bank, gitu ya. 7 bank yang disebut-sebut di pemberitaan ya, mungkin Pak Andoko juga sempat baca. Mungkin saya sedikit singgung di sini, buat kami itu menjadi suatu ajang yang apa istilahnya kami ubah menjadi sesuatu yang positif buat kami. Jadi gini Pak, menariknya. Banyak bank yang sangat ingin banget istilahnya disorot. Spotlight-nya ke mereka. Bener kan Pak? Bahkan sampai perlu bayar wartawan, bayar media gitu ya. Bahkan bangun media sendiri gitu kan. Kami nggak perlu Pak. Kami nggak perlu tiba-tiba nama kami disebut. Ya kan? Masuk dalam 7 mungkin apa ya, 7 Pandawa gitu ya. Kita masuk ke dalam nama itu. Pertamanya kita kaget. Wah, kok nama kita disebut-sebut gitu. Tapi sebetulnya gini sih, mungkin saya juga perlu memberikan klarifikasi di forum ini. Kami ini sudah menyelesaikan apa yang disebut-sebut di dalam pemberitaan tersebut. Jadi masalah BMPK, masalah penghapusan kredit, itu kita sudah selesaikan tahun lalu, 2019. So, kami sudah selesaikan dan kami sudah memberikan klarifikasi via media. Nah, menariknya adalah gini, di saat spotlight-nya itu is on us, kita tuh kayak dikasih stage, Pak, dikasih panggung. Kan tinggal tergantung kita, Pak. Ya, contohnya udah dikasih mic, udah dinyalain lampu, kan terserah kita mau nyanyi, kayak mau stand up comedian, kayak ya kan, mau pantomim, terserah gitu aja. Nah, ini yang kami lakukan. Kami memakai momentum ini untuk kami tidak malah jatuh. Kami nggak memilih tidak mau terjatuh atau tergelincir. Kita nggak mau. It's like apa istilahnya ombak ya, ombak besar. It's like a giant waves comes to us. Kita itu malah cepetan berubah. Kita belajar caranya bagaimana surfing yang baik, berselancar yang baik, ya. Dan kami mulai
naikin itu ombak, kita berselancar di atas ombak tersebut. Jadi di atas ombaknya gitu kan. Ya. Kami tidak memilih untuk tenggelam, membiarkan ombak tersebut menenggelamkan kami. Kami memilih untuk mengendarai, riding on the waves, gitu, surfing on the waves gitu loh. Kan Bapak pasti tahu dong, para peselancar internasional nggak pernah Pak cemen cari ombak kecil-kecil di pinggir pantai kan, pasti ngejar ombak yang dahsyat kan. Jadi ya kan makin jadi dapat iklan gratis ya, justru ya. Iya, justru. Nah ini buat kami tidak mencari ombak tersebut datang ke kami. Nah responnya kan tinggal tergantung kita kan. Ya, betul. Nah kami memilih untuk berespon cepet-cepet yuk belajar how to surf. Kita berubah cepat misalnya gitu. Kita berubah cepat dan we are riding the wave gitu Pak. Jadi ya sudah, the spotlight is on us. Then when the tirainya dibuka, dan here we are. Kita kasih tahu ke publik, ini Yuda Bakti, kami melakukan ini, kami sedang menuju ini, kami melakukan ini gitu. Dan watch us istilahnya gitu. Baik. Tanpa sadar kita sudah 45 menit ternyata Pak. Waduh. Ya. Tapi ada satu pertanyaan. Pak Chandra, saya tahu Pak Chandra juga pemegang CFP holder ya, ke perencana keuangan juga. Mungkin Pak Chandra bisa share kepada karyawan Pak Chandra, kepada netizen, bagaimana cara Pak Chandra mengelola uang. Silakan Pak. Waduh. Mungkin waktunya 5 menit aja Pak, karena takutnya saya 5 menit. Oke. Saya terus terang kalau dari penghasilan saya dari gaji gitu, saya membiasakan untuk karena saya Kristen, jadi saya ada masukin dulu, mungkin kalau untuk rekan-rekan Muslim namanya zakat, dari saya namanya perpuluhan. Jadi itu saya perpuluhan. Di luar itu saya manage adalah gini. Saya membiasakan diri untuk menghindari hutang. Ya. Kecuali hutang yang istilahnya transaksional. Jadi misalkan kartu kredit ya. Walaupun kartu kredit, pemakaian kartu kredit saya 3-4 bulan terakhir ini langsung turun drastis gitu. Iya, karena kita lebih banyak di rumah ya. Di rumah aja gitu. Nah, tapi pada saat pandemi belum ada, bahkan sekarang juga saya masih sedikit banyak juga masih pakai kartu kredit di saat pemakaian yang besar-besar gitu ya. Saya membiasakan untuk membayar full. Gitu. Jadi saya tidak memanfaatkan hutang. Ini maaf untuk bank-bank yang berbisnis kartu kredit. Saya karena ini ditanya, ini personal saya, jadi saya lebih banyak transaksional. Saya hanya memanfaatkan 1 bulan, istilahnya dikasih pinjaman oleh bank 0% kalau bisa dibilang gitu kan, nggak ada bunganya gitu kan. Sementara saya jadi bisa manage cash saya. Kedua juga saya membiasakan untuk investasi. Jadi investasi yang saya lakukan itu sekarang ini terus terang saya cukup risk taker juga. Jadi saya juga main saham. Di financial asset jadi ya Pak ya. Ya, di blue chips. Saya main blue chips. Saya juga pegang reksadana beberapa. Saya invest di sana. Saya juga pegang mata uang asing tapi nggak banyak. Itu apalagi fluktuasi ini. Tapi tujuan saya itu semua termasuk saham. Saya investasi saham itu saya bukan untuk trading. Jadi memang saya hold. Gitu. Jadi buy and hold untuk jangka panjang. Yes, jangka panjang Pak. Jadi untuk anak saya nanti kuliah kayak gitu. Jadi saya invest di sana. Selebihnya saya kalau untuk spending saya membiasakan untuk ini ya Pak. Maksudnya kita memenuhi apa yang needs saya aja. Jadi kalau ada pilihan, saya akan bertanya ke diri saya sendiri. Do I need to buy? Gitu. Apakah saya perlu beli? Kalau saya nggak perlu beli, atau saya bisa mendapatkan yang lebih murah, saya akan pasti lebih pilih seperti itu, gitu ya. Bukan berarti murah dalam saya mencari semua barang yang murah, enggak. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang saya harus mengeluarkan dana lebih untuk barang yang lebih baik, saya mungkin akan lebih beli yang ini. Tapi saya tahu ini akan jangka waktunya lebih panjang. Jadi gitu Pak. Ya. Menarik nih Pak. Jadi teman-teman netizen, teman-teman karyawan BYB juga bisa belajar dari Pak Chandra ya. Karena beliau juga seorang certified financial planner ya. Teman-teman, tanpa terasa waktu kita sudah habis ya. Saya diingatkan kalau teman-teman ingin mendapatkan hadiah dari Bang Yuda Bakti, Anda silakan follow atau lihat bio-nya Bang Yuda Bakti, teman-teman. Kemudian nanti Anda bisa isi survei dan kemudian Anda memberikan komen. Dari situ nanti timnya Bang Yuda Bakti mungkin akan memilih ya Pak dan akan menghubungi Anda langsung. Dan jika Anda ada yang belum
ikuti IG saya, Anda bisa ikuti di Andoko Muhammad, kemudian ada juga Bang Yuda Bakti di situ ya, langsung namanya aja di situ, sehingga Anda bisa berinteraksi dengan kami setelah acara ini. Dan saya ingatkan juga teman-teman bahwa selanjutnya saya akan melakukan sharing session dengan salah satu pendiri dari klinik Pramudia, seorang dokter Anthony Handoko, SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Kita akan ngomongin healthy is new wealthy, teman-teman, pada tanggal 28 Juni 2020 jam 19.30. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Chandra atas waktunya di saat kesibukan Pak Chandra. Dan luar biasa pasti kesibukannya dari meeting ke meeting yang Pak Chandra bilang ya. Terus kemudian dengan Bang Yuda Bakti, semoga acara ini banyak memberikan manfaat Pak Chandra. Amin, thank you Pak. Oke. Thank you. Baik, terima kasih juga semuanya, semua pemirsa. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.